Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suci di sini. Kita akan mempelajari pokok bahasan kita berikutnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan dasar akuntansi, dan kali ini kita mulai memasuki ke akuntansi perusahaan jasa. Nah, pertama, kita harus mempelajari dulu bagaimana karakteristik perusahaan tersebut. Kita ambil contoh, ada 3 perusahaan, misalnya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ibu berikan salah satu contohnya, misal perusahaan dagang. Perusahaan dagang berarti perusahaan ini ciri-cirinya adalah tidak membuat produksi, tetapi hanya menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Nah, sedangkan perusahaan jasa produknya berupa jasa, bukan berupa barang. Sedangkan perusahaan manufaktur atau biasa kamu sebut dengan pabrik, itu mereka ciri-cirinya adalah merubah input menjadi output atau merubah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Nah, contoh perusahaan dagang kalau di SMA 3 kita lihat, misalnya di depan SMA 3 ada Superindo, PT Lion, itu dia perusahaan dagang, tidak memproduksi barang, hanya menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Kalau manufaktur, misalnya ini pabrik tekstil, membuat dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, coba contoh perusahaan jasa ini menjadi soal nomor 1 yang nanti kita akan sama-sama jawab dalam diskusi kita. Sebutkan 3 contoh perusahaan jasa dan jasa apa yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Baik, nah perhatikan. Setelah kamu menemukan contoh-contohnya, ini tulisan bahwa ibu di kertas bekas diabaikan ya. Perhatikannya yang ini aja. Karakteristik produk di perusahaan jasa itu ada beberapa karakteristik. Ibu berikan satu jawaban di sini, yaitu produk yang dihasilkan tidak berwujud tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah, misal tadi kamu menyebutkan salah satu contohnya perusahaan jasa kamu apa? Yang akan jadi contoh yang kamu buat. Kemudian di sini sebutkan karakteristiknya dari nomor 2, 3, dan 4. Berarti merupakan pertanyaannya adalah karakteristik produk perusahaan jasa. Nah, ketika sudah mempelajari karakteristiknya, kita mulai memasuki siklus akuntansinya. Kita sudah mengenal bahwa akuntansi itu merupakan suatu sistem, berarti ada kalau sistem itu berarti tidak bisa dipisah-pisahkan. Mulai dari transaksi, kita ketahui ada bukti-bukti transaksi, misalnya kemarin ada nota, ada faktur, ada juga cek, misalnya dari bukti transaksi tersebut kemudian dilakukan pencatatan. Setelah pencatatan, baru kemudian proses pengikhtisaran. Dan terakhir, tugas akuntansi selalu merupakan pelaporan. Setelah pelaporan, nanti akan muncul transaksi baru. Harus nyambung terus. Tidak boleh setelah pelaporan kemudian laporannya diabaikan, tidak masuk lagi ke transaksi baru. Jadi, mengapa disebut siklus? Karena dia terus berputar dari mulai transaksi, ada bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Sekarang kita akan memasuki yang dimaksud dengan pencatatan itu dicatatnya di mana. Baru satu pertanyaan saja, yaitu pertanyaan nomor 5. Maksud dari pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu berarti apa yang dilakukan, pencatatan apa yang dilakukan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya.